Bismillah, alhamdulillah. Pada malam hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam kajian setiap malam. Dan sekarang kajian malam Jumat ya. Di banyak berbagai masjid, musola yang mengadakan kajian di malam Jumat. Maka kita pun pada hari ini seperti biasa kita bermuwajahah, berkumpul walaupun hanya lewat media sosial untuk melakukan kajian Islam pada malam hari ini. Pada rekan sahabat yang telah bergabung, terima kasih. Kita menunggu teman-teman yang lain untuk dapat bergabung pada acara obrolan malam hari ini. Kaila, pas sudah hadir, Kaila. Kaila, yang lainnya minta di kontak-kontak. Kaila, Afia, mana Afia? Siska, belum masuk Siska. Ya, terima kasih. Biar kalau banyak kan obrolannya lebih seru ya, lebih mengasyikkan. Jadi kita mengisi waktu malam ini sebelum kita istirahat tidur, kita thalabul ilmi dulu ya, kita diskusi dulu. Oh ya, insya Allah besok masuk di 7A ya. Putri, dibagikan live-nya ke anak-anak 7A, coba biar ikut gabung dengan acara malam hari ini. Yang sudah masuk, sudah hadir, boleh untuk menyampaikan saran, pendapat. Oh, besok tadarus, belum dapat info ya. Besok hujan enggak ya? Kalau cuaca bagus kayaknya di lapang ya. Rizky pasal sudah hadir. Assalamualaikum Pak, izin tanya, bagi pengajian Muhammadiyah di daerah Cikupa di mana ya? Kajian Muhammadiyah itu di Cerewet ya, Cirewet, di belakang SD Muhammadiyah ya, di komplek SD Muhammadiyah Cirewet ya, dekat Torabika itu ya. Suka ada kajian-kajian di rumahnya pengurus Muhammadiyah ya, di komplek SD Muhammadiyah, di situ posisinya.
Kalau kajian subuh yang saya pandu itu di Masjid SMA 4 Cikupa. Ya, untuk acara ngaji bareng setiap ba'da subuh saya laksanakan di Masjid SMA 4 Cikupa, karena selesai sholat subuh langsung melaksanakan siaran langsung, ya biar para siswa yang di rumah bisa membiasakan diri untuk tilawah. Ya, rutin setiap pagi ya, setiap pagi pada subuh jam 5 sampai 5.45 setiap pagi. Sarah, terima kasih sudah hadir. Kirana, pengajian rutin sengaja diadakan, membahas surah-surah yang pendek sebagai langkah persiapan menghadapi Ramadan. Banyak masjid-masjid yang membutuhkan imam, dan biar jamaahnya tidak terlalu memberatkan, jadi mereka setelah Al-Fatihah itu membaca surah-surah yang pendek, maka kita berikan sedikit bimbingan ya, bimbingan dalam membaca Al-Quran secara benar dengan makhraj yang benar, juga dengan sesuai kaidah-kaidah tajwidnya. Sedikit memberikan bimbingan saja ya. Riana sudah hadir 10.3. Ayo, mangga standby, ikuti sampai selesai. Dikasih tahu yang lainnya Riana 10.3, yang lain dikasih tahu, dibagikan live-nya. Jadi silakan kepada rekan sahabat juga para siswa nanti bisa bergabung setiap subuh ya. Kita murojaah terus melatih bacaannya. Ya, insya Allah malam hari ini kita akan membahas tentang prinsip hidup seorang muslim. Ya, jadi insya Allah pada kajian malam hari ini kita akan membahas tentang prinsip hidup seorang muslim. Faiza, IPS 2 udah hadir ya, terima kasih. Coba kasih tahu yang lainnya, ada Agis, Karenina atau yang biasa hadir, Miko dan lain-lain di kontak-kontak. Ya mangga, ada yang mau disampaikan dulu, mangga. Pertanyaan dulu, mangga, sambil nunggu yang lain bergabung. Boleh menuliskan pertanyaan di monitornya masing-masing. Ya, besok ngaji subuh setiap pagi ya. Jangan telat masuknya, jam 5 sudah mulai ngaji. Pernah lihat di Jalupam? Di mana ya Jalupam? Jalupam di mana ya? Ya baik, sambil menunggu teman-teman yang lain, karena sekarang waktu sudah menunjukkan pukul 20 lebih 42 menit. Ya, kita mulai sambil menunggu teman-teman lain untuk hadir dan bergabung dalam acara kita malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah.
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan halalan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kepada para siswa yang saya hormati, saya banggakan, siswa kelas 10, 11, 12 SMA Negeri 4 Tangerang, ya saya diri, dan juga para siswa dari MTS Miftahul Jannah ya kelas 7, 8, 9, dan juga rekan-rekan alumni serta para sahabat di mana saja berada. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih di start 24 sudah mengirim bunga mawarnya. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai hari ini, malam hari ini Allah masih menganugerahi kita rahmat serta nikmatnya ya. Nikmat terutama adalah nikmat iman, Islam, sehat walafiat, dan juga nikmat kesempatan. Ada orang sehat tapi nggak sempat, jadi nggak bisa ikut kajian malam hari ini. Atau ada kesempatan tapi nggak sehat, ya tetap juga tidak bisa ikut kegiatan malam hari ini. Tapi alhamdulillah malam hari ini kita Allah berikan nikmat yang begitu berharga dalam hidup ini. Nah, kita gunakan nikmat sehat, nikmat sempat ini untuk terus belajar Islam. Kita diskusi tentang agama, tentang kehidupan, sehingga kita tahu hal yang mesti kita lakukan atau hal yang harus kita tinggalkan. Dan juga yang kedua, di samping kita menambah wawasan tentang agama, tentang Islam, kita pun dengan forum ini berharap menguatkan ukhuwah. Ya, NASA sudah hadir ya Pak Dua. Menguatkan ukhuwah di antara kita. Karena ada beberapa rekan alumni ya yang sudah lama lulus. Rahma hadir ya kelas 2. Ada yang angkatan 95, 2000 ya. Dengan forum seperti ini itu bisa sedikit berkomunikasi ya, walaupun hanya lewat media sosial ini. Jadi bisa ketemu lagi walaupun sudah lama berpisah, sehingga ini bisa mengobati rasa rindu ya dengan para alumni yang hari ini sudah hadir ya. Alumni SMA 4 yang sudah ajar kurang lebih 12.000 orang. Saya telah mengajar kurang lebih 33 angkatan. Dijumlahkan kurang lebih 12.000 alumni SMA 4 yang pernah saya ajar ya. Jadi berharap dengan forum ini ada beberapa alumni yang bisa kontak-kontak kembali di forum ini ya. Terima kasih. Ada manfaatnya dalam menjaga ukhuwah di antara kita. Bu Merah sudah hadir ya. Baik, pada kajian malam hari ini, sebelum kita menunggu saran, pendapat dan juga beberapa pertanyaan, kita coba mengkaji dulu Al-Quran. Kira hadir ya, Al-Quran surah Al-Qasas ya, Al-Qasas surah ke-28 ayatnya 77. Maka silakan dibuka Al-Qurannya. Sambil dibuka Al-Qurannya, surah Al-Qasas surah ke-28 ayat
77 yang tema pokoknya adalah berisikan tentang prinsip hidup seorang muslim. Pak Ija, udah hadir ya IPA 3? Ya, sekali lagi di malam hari ini kita akan berkaji Al-Quran surah Al-Qasas ayat 77, surah ke-28, yang berisikan tema pokoknya adalah tentang prinsip hidup seorang muslim. Maka kita bacakan sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, mangga. Wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah. Diulang. Wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ardh innallaha la yuhibbul mufsidin. Ya, silakan dibaca terus. Kita artikan ayat ini. Kulmas, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya. Kita bergabung lagi. Wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah. Ya, kalimatnya adalah wabtaghi, dan carilah oleh kamu fima, ya, pada apa-apa yang, dan carilah oleh kamu pada apa-apa yang atakallah, yang telah Allah berikan kepadamu. Atakallah, yang telah Allah berikan kepadamu. Darul akhirah, kebahagiaan akhirat, kebahagiaan di kampung akhirat. Waalaikumsalam. Alumni hadir ya, terima kasih. Siapa nih? Arsyad Turnuhun, bisa hadir. Ya, sekali lagi, artinya wabtaghi, dan carilah oleh kamu fima, ya, pada apa-apa yang atakallah, yang Allah berikan kepadamu, darul akhirah, kebahagiaan kampung akhirat, kebahagiaan kampung akhirat. Wala tangsa nasibaka minad dunya, wala tangsa, dan janganlah kalian lupakan nasibaka, nasibmu, minad dunya, dari dunia. Jangan lupakan nasibmu di dunia, begitu. Wa ahsin, dan berbuat baiklah kamu kama ahsanallahu ilaika, sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Ya, wa ahsin, dan berbuat baiklah kamu kama, sebagaimana ahsanallahu ilaika, Allah telah berbuat baik kepadamu. Wala tabghil fasada, ya, dan janganlah kalian membuat kerusakan fil ardi, di bumi,
Ya, wala tabghil fasada fil ard, dan janganlah kalian membuat kerusakan di bumi. Inallah, sesungguhnya Allah la yuhibbul mufsidin. Sesungguhnya Allah la yuhibbu, tidak menyukai al-mufsidin, orang-orang yang membuat kerusakan. Ya, bisa dipahami artinya ya. Terus sekali lagi, wabtaghi fi ma atakallahu daral akhirah, dan carilah oleh kamu pada apa yang telah Allah anugerahkan kepadamu, yakni kebahagiaan akhirat, kebahagiaan di kampung akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, dan janganlah kamu melupakan nasibmu di dunia. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika, dan berbuat baiklah kalian sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Wala tabghil fasada fil ard, dan janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi ini. Inallah, sesungguhnya Allah itu la yuhibbu, tidak menyukai al-mufsidin, orang-orang yang membuat kerusakan. Hadirin rahimakumullah, kalau kita simak ayat tadi, di sana terdapat 4 prinsip hidup seorang muslim. Ada 4. Yang pertama adalah carilah oleh kita, yang paling awal adalah kebahagiaan akhirat. Ini yang paling awal. Jadi carilah oleh kita, ya, dalam hidup yang singkat ini untuk meraih kebahagiaan akhirat. Kenapa diutamakan akhirat di ayat ini? Karena dari sisi waktu lamanya hidup, panjang lamanya kehidupan, antara akhirat dan dunia adalah lebih lama di akhirat. Dunia itu hanya sejenak saja, sebentar saja, seperti orang sedang bernaung di bawah pohon, sedang berjalan, hujan turun atau panas, maka dia bernaung di bawah pohon itu beberapa waktu saja. Setelah hujan reda atau panas kembali mendingin cuacanya, maka kembali berjalan lagi. Itulah dunia seperti itu. Seperti orang bernaung di pohon sementara, setelah itu baru berjalan kembali. Dunia itu sangat singkat. Kata dunia artinya dekat atau singkat. Kita lihat pelajaran dari kehidupan saudara kita, orang tua kita. Paling lama hidup dunia paling hanya 80 tahun ya, 70 tahun, 60 tahun, juga ada yang 50 tahun, ada juga yang di bawah itu, ada yang 30 tahun atau 20 tahun ada juga, atau mungkin lebih pendek lagi. Itulah dunia, sangat-sangat sebentar. Makanya Al-Quran membimbing kita, Allah mengarahkan kita agar skala prioritas ini, semua aktivitas kita ini ditujukan untuk meraih kebahagiaan akhirat. Semua aktivitas kehidupan ini, apapun bentuk aktivitasnya, maka orientasinya adalah dalam rangka meraih kebahagiaan akhirat. Bekerja yang halal. Untuk apa? Untuk kebahagiaan akhirat. Sehingga nanti di akhirat ketika dihisab tidak bermasalah. Atau kita bekerja mencari harta. Harta itu bisa digunakan, dimakan, diminum, supaya apa? Itu bekal untuk ibadah. Makan, minum, itu
tubuh kita berenergi, punya kekuatan. Dengan kekuatan yang kita miliki dari harta yang kita makan itu, kita bekal untuk beribadah kepada Allah. Jangan sampai kita bekerja mencari uang, harta melimpah, tapi digunakan untuk berbuat maksiat kepada Allah. Tidak seperti itu. Bekerja untuk beribadah kepada Allah. Bertani, berdagang, mendapatkan uang sekian jumlahnya, itu jadi bekal untuk ibadah. Caranya harus benar, tidak boleh ada kecurangan di situ. Dan juga harta yang kita dapatkan ini untuk memberi nafkah kepada anak istri kita. Agar bagaimana anak kita diberikan nafkah oleh kita dan kelak menjadi orang-orang yang mau berbakti kepada Allah, juga berbakti kepada orang tuanya. Juga istri sama, istri juga kita berikan nafkah agar mereka dengan nafkah yang kita berikan juga dapat beribadah kepada Allah, baik ibadah mahdhah maupun ibadah ghair mahdhah. Apa ibadah mahdhah itu? Itu ibadah yang langsung kepada Allah. Apa diantaranya tercantum, dijabarkan di dalam rukun Islam. Apa itu? Buniyal Islam ala khamsin, syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, wa iqamis shalah, wa itaiz zakah, wa shaumi ramadan, wal haji, wa bil haji, ya, wal haji, wa haji ke Baitullah. Ada 5, itu adalah ibadah mahdhah itu. Maka dia kerjakan dengan sebaik-baiknya. Jadi semua hasil dari pekerjaan kita, aktivitas kita itu digunakan sebagai sarana untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Dia laksanakan sholat dengan baik, harta yang dia miliki dizakatkan, bekal untuk berpuasa juga untuk berhaji ke Baitullah kalau dia punya kemampuan sampai pada angka tertentu. Itulah hidup muslim begitu. Makanya moto muslim adalah hidup adalah untuk beribadah. Kenapa? Karena Allah menyuruh kita dalam banyak ayat agar kita selalu mengabdi beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali kita adalah untuk beribadah kepada Allah. Ayat yang lain, surah Al-Baqarah ayat yang kelima, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus salata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyim. Dan tidaklah mereka diperintah kecuali adalah untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas, murni karena Allah, dalam menjalankan agama dengan lurus dan mendirikan sholat juga menunaikan zakat. Itulah agama yang benar. Itulah hidup kita di dunia ini, ya. Jadi kita itu bekerja, beraktivitas apapun bentuknya, yang penting halal, baik, benar secara hukumnya, dan juga selama kita bekerja senantiasa kita terus melaksanakan ibadah mahdhah. Dijaga sholatnya, dijaga puasanya, dijaga zakatnya, dilaksanakan hajil bait, berhaji ke Baitullah, ya, dijaga akhlaknya, dijaga akhlak. Terus kita lakukan semua itu. Dalam rangka apa semua itu kita lakukan? Dalam rangka meraih
ridho Allah, agar akhiratnya sukses dan bahagia. Juga yang kedua, ibadah ghair mahdhah. Itu namanya muamalah, ya, hubungan antara manusia dengan manusia. Nah, juga hubungan manusia dengan alam sekitar jaga baik-baik. Ada hablum minallah, ada juga hablum minannas. Itu semua diarahkan dalam rangka untuk meraih kebahagiaan akhirat. Itulah prinsip yang pertama bagi seorang muslim. Jadi semua aktivitas manusia di dunia ini tujuan akhirnya adalah untuk meraih kebahagiaan akhirat. Dengan cara tadi beribadah yang baik sesuai dengan panduan Rasulullah, juga dengan niat yang ikhlas semata-mata mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Itulah pola hidup muslim yang paling penting. Jangan sampai hidup yang singkat ini hanya memikirkan dunia saja, mengejar harta, dikejar, ditumpuk-tumpuk, tetapi ibadahnya terabaikan, lupa ibadah kepada Allah. Sholat nggak sempat, bulan puasa nggak sempat berpuasa, tidak sempat berzakat, tidak sempat berhaji dan sebagainya. Itu adalah suatu pola hidup yang tidak berimbang. Dunia dicari, akhiratnya kemudian ibadahnya diabaikan. Itu bukan seperti itu. Ya, jadi mari kita prioritaskan hidup ini adalah untuk meraih kehidupan akhirat yang begitu lama, kekal, abadi, tidak ada ujung-ujungnya. Maka ibadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Itu satu. Yang kedua sekarang, yang kedua adalah kata Allah, wala tansa nasibaka minad dunya. Yang kedua adalah kita jangan melupakan nasib kita di dunia. Artinya kita harus menata dunia, bekerja, ya, untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Hidup ini kan ada dua kebutuhan. Ada kebutuhan jasmani, ada kebutuhan rohani. Itu mesti dipenuhi. Apa kebutuhan rohani itu? Ada dua yang paling pokok. Ada kebutuhan akal kita, kebutuhan hati jiwa kita. Itu mesti dipenuhi, yang rohani itu. Kebutuhan akal itu ilmu, mesti dikasih konsumsi ilmu yang cukup. Tahun 2002 ya, udah lama. Amin amin ya Allah, sehat alhamdulillah. Terima kasih doanya ya. Nah, ini alumni ya, terima kasih. Ya, jadi yang kedua, manusia punya dua dimensi yang paling mendasar. Ada dimensi rohania dan dimensi jasmania. Dimensi rohania ada akal kita. Itu mesti diisi akal kita dengan ilmu yang cukup, yang benar, yang baik. Kedua, hati kita, jiwa kita itu mesti diisi dengan konsumsi agama yang cukup. Jadi akal dengan ilmu, kemudian hati kita, jiwa kita dengan agama, insya Allah akan terpenuhi yang rohani kita. Akan timbul jiwa ketenangan, jiwa kecerdasan, ada juga jiwa ketenangan akan terbentuk. Nah, yang kedua, jasmaninya apa itu? Itu butuh makanan, butuh minuman. Badan kita butuh pakaian, tempat tinggal kita, rumah yang memadai. Itu harus kita penuhi itu. Ya, makan minuman yang haram tidak boleh, yang halal-halal saja. Di badan kita sehat itu penuhi itu. Kita bekerja yang halal untuk memberikan konsumsi jasmani kita. Beli makan minuman yang halal dan baik. Wa kullu washrabu halalan thayyiba. Makanlah dan minumlah yang halal dan baik. Untuk
dapat makanan harus bekerja, beraktivitas, mendapatkan uang buat beli makanan minuman gitu. Yang kedua, kebutuhan pakaian, harus berpakaian, beli pakaian yang layak yang menutupi aurat. Suami belikan istrinya pakaian yang baik dan menutupi aurat, anaknya dibelikan. Itu mesti dipenuhi. Dari mana? Ya dari bekerja itu. Terus tinggal di mana kita hidup? Ya di sebuah rumah yang layak. Kita nyari uang untuk membangun rumah yang layak sebagai tempat tinggal selama kita berkeluarga, selama dunia ini. Harus kita penuhi itu. Ya, di dunia itu menyangkut material, itu harus kita penuhi dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita dunia ini kita menderita, ya, makan susah, pakai baju tidak layak misalkan, ya, terus tempat tinggal yang tidak memadai gitu. Kita berusaha di situ, kita bekerja yang keras agar bisa memenuhi kebutuhan hidup jasmani. Dan juga dari sisi ibadah, ya, ada ibadah yang membutuhkan material. Ada ibadah material, apa itu? Seperti zakat, itu kan ibadah material. Agar bisa berzakat berarti dia harus punya harta yang cukup. Dari mana? Ya dengan cara bekerja itu. Kalau nggak punya harta, tidak bisa dia berzakat. Kita nggak bisa berzakat. Kita makanya bekerja di situ untuk apa? Ibadah material, zakat. Apalagi ibadah material adalah haji, itu ibadah material diantaranya. Ada harta yang mesti kita korbankan. Tanpa harta yang cukup, maka tidak mungkin bisa berhaji. Nah, itu butuh ongkos yang cukup mahal. Ya, sekarang kurang lebih 60 juta itu harta. Jadi harta itu kita raih dengan cara bekerja yang sungguh-sungguh, yang serius, kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, kerja ikhlas itu. Mendapatkan harta yang halal dan baik untuk memenuhi kebutuhan tadi, baik jasmani maupun rohani kita. Tadi ilmu itu butuh material, ya, gitu. Jadi mari yang kedua, ya, seorang muslim itu wajib beraktivitas, bekerja, tetapi ingat jangan sampai melupakan ibadah kepada Allah. Wajib kita beraktivitas, wajib kita bekerja yang serius, yang sungguh-sungguh, mendapatkan harta yang melimpah, tetapi jangan sampai kerja kita itu sampai melupakan akhirat. Jangan. Kita raih dunia banyak-banyak, tapi akhirnya terlupakan. Itu yang keliru, ya. Jadi raih dunia ini, raih harta itu, tapi dengan cara yang halal. Untuk apa? Memenuhi kebutuhan hidup kita, baik jasmani maupun rohani. Terlebih lagi mempersiapkan kehidupan akhirat yang kita hadapi beberapa episode ke depan. Nah, kalau disiapkan dengan baik, dimanage dengan baik dunia ini, maka pastilah kita akan meraih kebahagiaan akhirat. Itulah yang kedua, ya. Jadi kita manage dunia ini untuk mencapai target kehidupan akhirat yang abadi. Itu yang kedua prinsip yang harus kita lakukan oleh seorang muslim dalam hidupnya di dunia ini. Yang ketiga ayatnya adalah wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Jadi yang ketiga adalah seorang muslim harus selalu berbuat baik.
kepada Allah maupun kepada sesama manusia. Ada hablu minallah, ada hablu minannas. Baik dengan Allah, juga baik dengan sesama manusia. Menolong orang itu kebaikan, membantu orang yang membutuhkan. Ada teman, sahabat, tetangga yang kekurangan, dia miskin, diberikan bantuan pertolongan, baik dengan material, ya, atau kita punya ide yang baik, sampaikan ide yang baik itu. Punya tenaga, bantulah mereka dengan tenaga kita. Bisa dengan ilmu kita berbuat baik itu. Bisa dengan tenaga kita, bisa dengan harta kita. Itu banyak cara berbuat baik itu. Di apapun yang kita miliki hari ini, dijadikan sarana berbuat baik kepada manusia, terlebih lagi kepada Allah. Harus baik dengan Allah. Allah begitu baik kepada kita. Apa yang diminta atau tidak, Allah memberikannya. Apa itu? Memberikan kehidupan, nikmat yang melimpah, tubuh yang sempurna, sehat, multifungsi. Luar biasa. Allah ngasih makan, minum, oksigen. Waduh ya Allah, nggak terhitung nikmat Allah itu. Tidak pernah terhitung. Maka kita pun harus berbuat baik kepada Allah. Allah itu kan Ar-Rahman Ar-Rahim. Apa maknanya? Allah itu Maha Pengasih, Allah juga Maha Penyayang. Nah, kita pun harus mampu mengasihi, ya, taat kepada Allah, kepada manusia, berbagi, menolong, membantu. Juga kepada Allah kita harus taat, bertakwa kepada Allah. Itulah bentuk-bentuk berbuat baik kepada Allah, juga berbuat baik kepada sesama manusia. Jadi apa yang kita miliki, gunakan sebagai sarana berbuat baik kepada orang lain. Ya tadi, kita punya ilmu, berbagi dengan ilmu itu. Punya tenaga, bantu dengan tenaga kita. Ya, dengan saran, ide, pendapat, berikan pendapat. Ya, di banyak cara. Dengan harta kita, berikan harta kita itu. Semua yang kita miliki adalah untuk berbuat baik kepada manusia. Kata Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah orang yang memberikan manfaat kepada manusia yang lain. Itulah kebaikan yang mesti kita lakukan di dalam hidup seorang muslim. Berbuat baik kepada Allah, juga kepada sesama manusia. Kemudian yang keempat adalah wala tabghil fasada fil ar. Dan janganlah kalian, kita semua, melakukan kerusakan di muka bumi. Jangan merusak. Harus berbuat baik dan jangan merusak. Jangan dirusak. Apa yang dirusak itu? Baik sifatnya fisik maupun non fisik. Apa yang sifatnya fisik? Lingkungan jangan dirusak. Hutan jangan ditebang sembarangan. Jangan. Hutan ditebang, akibatnya apa? Banjir besar, tanah longsor. Agis hadir ya, Ika sudah hadir. Terima kasih bergabung. Gara-gara hutan ditebang sembarangan, ya sudah. Kita lihat kemarin banjir di Sukabumi, ya Allah, itu besar sekali ya. Oh, itu nanti ya. Untuk Agis nanti tanggapannya kita sampaikan. Ya, kita berduka dengan peristiwa di Sukabumi ya, di Cianjur Selatan, di Pandeglang, di Malang, itu banjir ya Allah. Itu karena apa? Ya karena ada kerusakan di situ. Ada kerusakan. Siapa yang merusak?
adalah manusia sendiri. Ar-Rum ayat 41 Allah katakan, "Dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudziqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un." Kata Allah, telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan. Karena apa? Karena ulah tangan manusia. Maka Allah berikan musibah agar mereka, akibat ulah mereka, maka agar mereka itu kembali ke jalan yang benar. Ya, jadi sekarang prinsip kita jangan merusak lah ya. Walaupun merusak, yang kena akibat kan kita sendiri. Tadi hutan ditebang, lahan-lahan yang produktif disalahgunakan, membuang sampah sembarangan, akhirnya sungai meluap, masuk kampung, ya sudah, rumah kerendam juga pada akhirnya. Itu akibat merusak, itu fisik dirusak. Laut dirusak, dibom, hancur lingkungan laut, hancur dengan bom-bom itu. Karena keserakahan menangkap ikan menggunakan bom, akhirnya lingkungan laut rusak juga. Pabrik-pabrik membuang limbah ke udara, rusak juga udara itu. Dirusak udara sekarang. Udara itu kan sangat penting buat pernapasan. Ya, sangat penting buat pernapasan. Kalau kotor udara ini akibat polusi pabrik, kita sakit di situ, bisa sakit. Jadi jangan hanya mencari keuntungan pribadi, orang lain dikorbankan. Jangan seperti itu. Perhatikan lingkungan sekitar. Jangan mencari untung, orang dikorbankan, jangan. Sekarang udara kita kotor hari ini ya, kotor. Tangerang ini pabrik banyak itu membuang limbah ke udara, itu bisa merusak paru-paru kita. Itu airnya diracun, membuang limbah air ke sungai, rusak juga tuh ikan-ikan di sungai-sungai sekarang kena keracunan. Udara juga rusak. Itu fisik sekarang udah rusak. Maka kata Allah, jangan membuat kerusakan, jangan. Juga kerusakan non fisik sekarang, apa itu? Non fisik itu kerusakan moral sekarang, ya Allah, luar biasa ya. Kerusakan moral itu luar biasa sekarang itu. Ya aduh, gimana caranya nih? Anak remaja kita udah rusak dengan film-film, dengan sinetron yang tidak mendidik, tayangan-tayangan di internet, di banyak sekarang merusak itu. Moral dirusak, ekonomi dihancurkan, politiknya juga terlalu bebas, menghalalkan segala cara, ya Allah. Itu sebuah kerusakan sedang terjadi di muka bumi. Bumi itu tempat agar nyaman kita tinggali untuk kita, ya. Untuk kita bumi ini, maka jaga bersama-sama bumi ini. Jangan dirusak. Kalau rusak, kena kita juga. Anak cucu kita akan merasakan akibatnya, gitu. Itulah prinsip Muslim yang keempat. Allah tutup dengan kalimat, Innallaha la yuhibbul mufsidin. Allah itu tidak suka. Wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu endingnya hidup seperti itu. Kita bahagia di dunia, kedua bahagia di akhirat, dan kelak akhirat terjaga dari azab neraka. Kalau itu tercapai, target hidup tercapai, maka itu butuh perjuangan. Hidup harus berupaya keras meraih kebahagiaan akhirat, beraktivitas untuk meraih kebahagiaan akhirat. Itu yang paling awal, hidup untuk meraih kebahagiaan akhirat. Kebahagiaan akhirat itu, ya, kita harus bekerja memanage dunia dengan baik agar kebutuhan hidup kita terpenuhi, melakukan kebaikan-kebaikan selama hidup ini. Yang kedua, jangan sekali-kali membuat
kerusakan di muka bumi, baik yang sifatnya fisik maupun non fisik. Nah, kalau kita lakukan dengan baik, insya Allah hidup kita akan baik-baik saja, dan target hidup itu tadi meraih kebahagiaan hidup yang sangat benar. Kenapa? Quran adalah sebuah konsep hidup yang dirancang, dibuat oleh yang menciptakan manusia dan alam semesta, maka pasti benar. Maka kita harus mengimani dan melaksanakannya. Jangan ada keraguan di dalam konsep ini. Keraguan di dalamnya menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Itulah 4 prinsip harus kita pahami, harus kita lakukan, maka insya Allah tujuan hidup akan tercapai. Ya, demikian kajian yang dapat saya sampaikan. Ada komentar, memberikan saran, pendapat, mangga. Agis masih standby, Agis? Boleh, Agis yang masih standby atau yang siswa yang lain yang masih standby? Sigit hadir, Sigit. Kalau tidak, kita cari dulu literaturnya ya, yang biar jawabannya tepat ya, jangan sampai salah. Nadia sudah bergabung. Nadia silakan, ada pertanyaan? Mangga silakan. Ahmad hadir ya. Ulis IPS 2008, waduh udah lama banget. Yul Rizal ya, waduh susah namanya. Terima kasih bisa hadir ya. Aduh, alumni udah lama ya, udah 16 tahun yang lalu ya. Kalau bisa hadir, terima kasih. Besok hadir lagi ya. Besok hadir lagi, bisa alumni bisa bergabung dengan acara kajian malam ini atau ngobrol bareng ya. Kita bisa ketemu lewat udara itu ya. Widya, silakan, ada yang mau disampaikan, mangga ya, sebelum kita tutup beberapa menit ke depan karena jam tayang hanya 1 jam 4 menit ya. Nah, ya mangga, saya tunggu 2 menit lagi. Agis, tadi Agis sudah bergabung, silakan mau menyampaikan pertanyaan. Indriani ya, mengerti, memahami tentang konsep-konsep Al-Quran yang berkaitan dengan kehidupan manusia yang tadi kita sudah bahas. Itu sangat urgent, sangat penting, harus kita pahami dengan baik terkait dengan fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu akan. Terima kasih telah bergabung ya para siswa. Terima kasih juga tadi rekan sahabat alumni yang sudah bergabung. Alhamdulillah sehat-sehat. Terima kasih doanya ya. Insyaallah ketemu lagi pada malam berikutnya. Jadi setiap malam kita siaran langsung ya, live TikTok dari jam 8:30 malam sampai jam 9:30 malam ya, 1 jam kita ngobrol dan diskusi ya. Wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Boleh kalau mau atau absen dulu boleh. Untuk siswa yang sudah hadir boleh ditayangkan di bukti kehadiran pada malam hari ini. Ika ya, sampai selesai Ika, makasih. 10.3 sudah hadir. Sampai selesai Ika ya.
Alhamdulillah. Siapa lagi yang sampai tuntas kajian malam hari ini? Siapa lagi yang sampai selesai? Oh ya, Aman ya, Aman Sulaiman. Alhamdulillah. Nanti kepada para siswa 7 dituliskan ayatnya, kemudian juga di 4 prinsip hidup seorang muslim ya, silakan dituliskan poin-poinnya dan diberikan penjelasannya secara global saja ya, sehingga kita paham. Coba dicek satu persatu ya, sejauh mana daya nalarnya ya, kecepatannya seberapa dapat menyimak materi ini dengan baik ya. Jadi kalau kita sudah mulai lupa, nanti bisa dibaca ulang, dicek ulang kembali, itu akan dapat membuka memori kita yang telah sedikit bermasalah ya. Jadi itu dapat berlangsungnya kegiatan kajian malam hari ini. Mohon malam hari ini selamat beristirahat, hatur nuhun kasadayana ya. Oh, buku ya, nanti insya Allah akan saya bagikan nanti buku itu, mungkin minggu besok akan dibagikan kepada seluruh siswa ya, karena kita memang butuh buku juga ya, butuh catatan BTQ ya, BTQ atau PAI gitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, semoga Allah ridho dengan aktivitas